semuanya, jumpa lagi dengan saya Kim dan saya Cika. Kita bertemu lagi dalam online experience kita hari ini. Untuk Bapak dan Ibu yang Kristen maupun yang bukan Kristen yang menyaksikan tayangan ini, kami ucapkan terima kasih. Dan juga selamat menyaksikan tayangan ini, semoga menjadi berkat untuk kita semua. Oh ya Cika, bicara tentang garam, semua pasti tahu apa itu garam. Sedikit saja bisa mengaruhi masakan yang kita buat bisa menjadi lebih enak. Nah, sebagai bumbu dapur, garam juga berfungsi untuk meningkatkan cita rasa makanan nih, dan juga membuat makanan lebih tahan lama dan lebih menarik tentunya. Kemudian, di setiap hidangan pasti ada garam nih, karena dia walaupun tidak nampak, tapi dia memberikan efek yang sangat besar untuk cita rasa makanan yang lebih lezat lagi. Nah, demikian juga di dalam keberadaan kita sekarang, semoga kita juga bisa memberi dampak dan pengaruh yang baik di sekitar kita. Sebentar kita akan menyaksikan Galih menyanyikan sebuah lagu serta renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois yang pastinya akan menguatkan untuk kita semuanya. Dan setelah firman Tuhan, persiapkan diri Anda untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti atau biskuit dan anggur atau sirup untuk perjamuan kudus. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dengan setia memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu Saudara semuanya yang akan memberikan persembahan bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja atau bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar berikut. Dan jangan lupa tetap menggunakan masker saat berpergian, mencuci tangan dengan sabun, dan yang pastinya menghindari kerumunan. Cintai diri Anda dan keluarga Anda. Saya Kim. Saya Cika. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa
Apa kabar Bapak Ibu, Saudara semuanya? Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu hari ini dan bersama dalam ibadah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah terlibat dalam program Menyapa Jemaat. Walaupun kita belum bisa bertemu dan beribadah bersama lewat program Menyapa Jemaat, kita sudah saling menunjukkan kepedulian kita satu dengan yang lain. Doa saya, Tuhan sendiri yang akan membalas semua kebaikan, kepedulian, pengorbanan Bapak Ibu dalam program Menyapa Jemaat dan mengembalikan kembali dengan berkat berlimpah. Amin. Bila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung dalam program Menyapa Jemaat, bisa menghubungi Bapak Sugito atau Ibu Feni. Saudara-saudara, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana bisa memiliki suatu kehidupan yang berpengaruh atau berdampak di masa krisis atau pandemik seperti saat ini. Banyak orang berkata, berdampak adalah memberi warna, memberi pengaruh, memberi manfaat. Siapa yang tidak mau memiliki hidup berdampak? Semua pasti merindukan hidupnya berdampak. Tetapi yang menjadi persoalan adalah dampak seperti apa yang kita berikan. Dampak yang baik atau dampak yang buruk kepada orang lain. Baik atau buruk dampak atau pengaruh yang kita berikan tergantung pada siapa kita. Kalau kita benar, maka pengaruh yang kita berikan juga benar. Kalau kita tidak benar, maka dampak atau pengaruh yang kita berikan juga tidak benar. Setiap orang mempunyai potensi dan kemampuan untuk berdampak dan mempengaruhi orang lain dan sekitarnya. Pengaruh itu bisa positif atau negatif. Orang yang membawa pengaruh positif akan disebut motivator atau inspirator, di mana ia berada, mampu memotivasi orang lain mengikuti jejaknya, menjadi inspirasi bagi orang lain. Sementara yang membawa pengaruh negatif atau buruk terhadap orang lain biasanya disebut provokator. Ia memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan yang negatif. Tuhan menginginkan setiap kita memiliki kehidupan yang berdampak atau berpengaruh bagi dunia. Dampak atau pengaruh yang dimaksudkan adalah positif dan bukan negatif. Dengan kata lain, kita harus bisa mempengaruhi orang-orang sekitar dan lingkungan. Dengan demikian, tentunya kita harus memiliki karakter yang baik. Dengan memiliki karakter yang baik, maka hidup kita akan berdampak, berpengaruh bagi orang lain. Saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus, kita bukan hanya memperoleh keselamatan, tetapi hidup kita harus menghasilkan kehidupan yang membawa dampak, memberi pengaruh positif kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka merasa diberkati melalui kehidupan kita. Sangat lazim bagi setiap orang punya keinginan untuk memberi pengaruh dan dipengaruhi. Menjadi suatu kebanggaan tersendiri bila orang lain bisa menerima ide, mengadopsi pemikiran, dan meniru tingkah laku seseorang yang positif. Pribadi Tuhan Yesus sudah menjadi sosok pengaruh yang ilahi. Saat kehadirannya dapat dirasakan oleh setiap orang. Di sepanjang pelayanannya, Tuhan Yesus acap kali meneguhkan iman setiap orang yang takut, bimbang, dan ragu. Kata-kata Tuhan Yesus seperti jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu, dan lain-lain merupakan salah satu sikap yang menenangkan hati bagi yang mendengarkannya. Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagaimana cara hidup yang dapat membawa pengaruh atau memberi dampak positif bagi banyak orang. Kita pun bisa menjadi orang yang berdampak bagi sesama kita melalui teladan
hidup Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Saudara-saudara, kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai saat ini, maka itu berarti Tuhan ingin agar kita mempunyai hidup yang berdampak bagi keluarga kita lebih dahulu, komunitas kita, kota kita, bangsa Indonesia, agar melalui hidup kita banyak orang bisa merasakan dampaknya. Matius 5 ayat 13-16 mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Masih ingatkah kita dengan The Beatles yang tenar di tahun 1964? Mereka tampil dan menawan hati kaum muda Amerika mulanya, tetapi terus merebak ke seluruh dunia. Setelah banyak orang mendengarkan musik dan menonton penampilan mereka, banyak orang muda melakukan dan meniru serta mengubah penampilannya seperti The Beatles. Dengan memanjangkan rambut atau berambut gondrong, khususnya bagi cowok-cowok saat itu, yang menyukai musik, membentuk geng musik, dan berusaha meniru gaya The Beatles. Penampilan The Beatles sangat mempengaruhi orang-orang muda zaman itu. Peristiwa itu menyadarkan kita semua pada kekuatan sebuah pengaruh. Dalam khotbahnya, Tuhan Yesus mengatakan kepada para pendengar mereka bahwa mereka adalah garam dan terang dunia. Berita itu dinyatakan di tengah situasi umat yang menderita di bawah pemerintahan penjajahan Romawi. Mereka merasa hina, tidak bahagia, miskin dan tertindas. Di tengah situasi seperti itu, mereka merasa bukan siapa-siapa. Namun, Tuhan Yesus mengubah pandangan mereka. Tuhan Yesus memotivasi pendengar bahwa mereka sangat berharga. Mereka memiliki peranan penting bagi kehidupan karena mereka adalah garam dan terang. Mungkin bagi kita ada yang beranggapan bahwa garam bukanlah sesuatu yang istimewa, mudah didapatkan di pasar, dan harganya juga murah. Namun, pada zaman Tuhan Yesus, garam adalah barang yang mahal. Bahkan dalam sejarah dunia, garam pernah menimbulkan peperangan ketika negara-negara berebut sumber-sumber penghasilan garam. Demikianlah garam menjadi sesuatu yang penting. Garam hampir ada di setiap industri makanan, dan makanan adalah sumber energi bagi kehidupan. Yang berarti bahwa garam benar-benar diperlukan bagi kehidupan manusia. Garam pada zaman Tuhan Yesus beda dengan garam yang kita temui saat ini. Sebab pada zaman Tuhan Yesus jarang sekali ada garam yang sudah dimurnikan. Kebanyakan garam bercampur dengan senyawa lain. Karena itu, sebelum digunakan perlu dimurnikan lebih dahulu, dan garam jenis ini tidak bertahan lama karena lama-kelamaan akan menjadi tawar. Karena itu, garam jenis ini tidak boleh disimpan terlalu lama. Ia harus dikeluarkan dan digunakan agar dapat berfungsi sebagaimana seharusnya agar tidak menjadi sia-sia. Dari ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengajak kita untuk memahami tentang garam dan terang. Karena garam dan terang merupakan faktor
yang memberikan pengaruh bagi dunia yang gelap dan rusak. Kita semua adalah garam dan kita semua adalah terang. Kita dapat menjadi garam dan terang yang memberi dampak positif bagi sekitar kita. Menjadi pengikut Yesus pada masa dulu dan sekarang memiliki identitas sebagai garam dan terang. Maka identitas pengikut Kristus itu haruslah dihidupkan melalui tindakan nyata sehari-hari. Kristus sebagai terang dunia yang sudah memanggil kita untuk menjadi cahaya yang memberi pengaruh, memanggil kita untuk menjadi garam yang menambah rasa dan mencegah kerusakan dunia. Hidup kita bukan hanya dipengaruhi Kristus, tetapi juga menjadi pengaruh bagi dunia yang membutuhkan terang dan garam. Biarlah terang Tuhan memancar melalui setiap perkataan dan perbuatan kita. Kita bisa menjadi terang sesuai dengan kapasitas dan panggilan hidup kita masing-masing dan menyatakan iman dalam perbuatan. Akan tetapi, bila cara hidup sebagai pengikut Yesus menjadi pudar, ibarat garam yang hanya disimpan dan sudah menjadi tawar, maka hidup tidak memiliki arti lagi. Sebagai garam, pengikut Yesus harus berfungsi bagi dunia. Sebagai terang, pengikut Yesus harus menyinarkan cahaya Kristus, terang yang besar itu. Pengikut Yesus yang menampilkan hidup sesuai dengan identitasnya, pastilah secara otomatis memberi kesan dan dampak pada sekelilingnya. Seperti sebuah pelita yang diletakkan di atas gantang, sekalipun orang tidak memperhatikannya, namun orang di sekelilingnya dapat menikmati sinarnya. Warga kerajaan Allah adalah seperti kota yang terletak di atas gunung, yang tidak mungkin tersembunyi. Hanya kalau mereka menyembunyikan kekristenan mereka dan ketaatan mereka kepada Tuhan, maka mereka menjadi seperti pelita di bawah gantang. Kita akan melihat sebuah contoh kehidupan seorang wanita dengan 1 talenta dalam hidupnya, tetapi sudah berdampak untuk sekitarnya. Kisah seorang wanita bernama Dorcas yang dapat dibaca dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42 mengatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kebanyakan dari kita bukanlah orang yang istimewa dalam bakat dan keterampilan.
Ada orang-orang yang memang punya kesanggupan-kesanggupan yang menonjol, bahkan kadang-kadang tidak hanya satu kebolehan saja, tetapi pada umumnya rata-rata orang tidak memiliki keistimewaan yang menyolok, tidak memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, bukan berarti hidup lalu kehilangan daya guna. Hidup bisa berputar bukan hanya karena adanya pakar-pakar ilmu dengan karyanya yang mengagumkan, tetapi justru karena adanya banyak orang yang dengan kemampuan sederhana yang dimiliki menjalankan kewajibannya sehari-hari. Ibu yang mengasuh anak-anak, asisten keluarga yang membantu memasak, mencuci pakaian, petani yang bercocok tanam di sawah, guru yang mendidik murid di sekolah, penyapu jalanan yang membersihkan kota dan lain-lain. Bayangkan jika mereka itu tidak ada. Saudara-saudara, sebagai pengikut Yesus, mungkin kita bukan orang-orang yang punya karunia-karunia yang istimewa. Namun, bukan berarti kita tidak bisa berbuat sesuatu yang berguna bagi gereja Tuhan maupun sesama kita. Yang pasti adalah Tuhan ingin kita mendaya gunakan kemampuan yang kita miliki, yang Tuhan berikan bagi kita, walaupun itu hanya kemampuan biasa-biasa saja. Yang penting kita tekun dan setia menjalankan kewajiban kita dengan kemampuan yang kita miliki. King James pertama dari Inggris adalah seorang raja yang cerdas, yang mempunyai kemampuan linguistik yang hebat. Dia menguasai bahasa Ibrani, Yunani, Aram, dan Latin dengan baik. Kemampuan yang dimiliki digunakan untuk melayani Tuhan dengan menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Inggris. Karyanya dicetak secara resmi di Kerajaan Inggris pada tahun 1611 dan dapat diterima oleh banyak kalangan seperti Protestan, Katolik, dan Anglikan. Dan sampai hari ini, Alkitab King James Version merupakan acuan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa di dunia. Namun, di balik kemampuannya, dia memiliki kelemahan yang memalukan sebagai seorang raja. Dia adalah seorang raja yang gagap dan air liurnya suka menetes tanpa terkontrol. Dia sering ditertawakan diam-diam oleh orang lain yang kebetulan melihatnya. Kisah King James pertama ini mengingatkan kita akan kisah seorang wanita bernama Tabita atau Dorcas yang tadi ayatnya sudah kita baca. Ada kemiripan antara King James pertama dan Dorcas. Dorcas adalah seorang wanita biasa. Tidak ada yang luar biasa pada dirinya. Dorcas bukan wanita yang menonjol dan memiliki segudang prestasi. Dorcas tidak memiliki kemampuan spektakuler sehingga dikagumi banyak orang. Ia juga bukan keturunan raja. Satu hal yang membuat Dorcas istimewa dan melebihi perempuan lain adalah karena Alkitab menyebutnya sebagai seorang murid atau pengikut Yesus. Murid artinya suka belajar. Ini yang membuat perbedaan dan menimbulkan dampak besar. Dorcas membuka hatinya bagi Yesus serta belajar mengikuti jejaknya dengan banyak berbuat baik dan bersedekah. Dorcas mewujudkan imannya dalam bentuk pelayanan total dan imannya dibuktikan dengan mengembangkan kemampuan atau talenta yang dimilikinya sebaik mungkin untuk menjadi berkat bagi sesama dan hidupnya punya arti sendiri bagi gereja Tuhan juga bagi lingkungan tempat dia tinggal.
Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Dorcas ini? Namanya indah, Tabita dalam bahasa Kasdim, Dorcas dalam bahasa Yunani yang artinya sejenis kijang. Ciri-ciri kijang lembut, bentuk tubuhnya serasi, matanya tajam dan indah, gerakannya lincah, sering dipakai melukiskan pesona wanita oleh orang-orang Ibrani dan bangsa-bangsa timur lainnya. Nama itu cocok sekali bagi Dorcas karena yang pertama, Dorcas memiliki karakter yang indah. Ia mungkin seorang janda atau wanita yang tidak menikah dan tidak mempunyai anak. Namun, ia disebut sebagai seorang murid Kristus, orang yang suka belajar dari Tuhan Yesus. Tak heran bila ia mempunyai sifat yang luhur seperti Tuhannya. Nama Tabita atau Dorcas pastilah mengacu pada keindahan pribadinya ketimbang kecantikan fisiknya, dan itu yang lebih utama. Tuhan adalah pecinta keindahan. Hal yang paling disukai Tuhan adalah karakter yang indah, karena karakter yang indah tidak akan lenyap, namun akan kekal sampai masa kekekalan yang tak berakhir. Karakter yang indah dibentuk oleh apa yang kita katakan, pikirkan, dan tindakan yang kita lakukan. Karena perkataan, pikiran, dan tindakan yang kita lakukan setiap hari akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang menahun akan membentuk karakter. Sebagai contoh, seorang yang memiliki karakter yang sabar tidak terjadi dengan sendirinya, namun karena ia telah menghadapi berbagai masalah dan ujian yang membuat ia melatih kesabarannya. Demikian juga dengan karakter yang negatif. Jika seseorang lebih sering bereaksi marah ketika terjadi sesuatu yang tidak disukai, maka ia akan menjadi pemarah. Dorcas, seorang pengikut Yesus yang serius, mengolah jiwanya hingga ia disebut murid dan hatinya penuh dengan kasih Allah. Memiliki karakter positif yang indah, mengalami kasih abadi Kristus, sehingga melalui kehidupannya Dorcas memperlihatkan karakter kasih Kristus yang indah bagi sesama, sehingga ia pun memiliki nama yang harum. Nama yang indah merupakan pencerminan kepribadian yang luhur dan keindahan lahiriah yang seharusnya menjadi pantulan kekudusan jiwa setiap pengikut Yesus. Yang kedua, Dorcas memiliki perbuatan baik. Disaksikan dan diceritakan bahwa ia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ia melakukan itu karena ia belajar dari firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan. Perbuatan baik yang dilakukan Dorcas merupakan wujud nyata dari karakternya. Dorcas bukan seperti Petrus, Paulus, dan tokoh-tokoh lainnya yang memiliki karunia istimewa. Ia hanya memiliki jarum dan benang, benda-benda kecil yang sederhana. Dorcas adalah wanita dengan 1 talenta. Namun, talenta yang 1 itu tidak dipendam, melainkan ia manfaatkan semaksimal mungkin untuk berbuat baik dan memberi sedekah. Ia gemar menolong dan berinisiatif. Kehidupannya benar-benar jadi berkat bagi banyak orang. Sebuah dongeng dari timur tentang seorang pria yang memiliki cincin permata yang indah. Siapa saja yang mengenakan cincin itu, begitu menyenangkan sikapnya sehingga setiap orang mencintainya. Pria itu memiliki 3 orang putra yang sama-sama dicintai. Pria itu membuat cincin lain yang mirip dengan cincin ajaib itu ketika ia hampir menghadapi ajalnya. Ia mengumpulkan ketiga putranya
dan memberikan kepada mereka masing-masing sebuah cincin. Timbul perselisihan siapa yang memiliki cincin ajaib yang mendatangkan banyak kebaikan kepada pemiliknya. Ketika putra itu lalu mendatangi seorang hakim bijaksana untuk memecahkan persoalan mereka, ia menguji dengan teliti cincin itu dan hakim itu berkata, "Saya tidak dapat mengatakan mana cincin ajaib itu, tetapi Anda sendiri dapat membuktikan itu." Kami, ketiga orang itu terperanjat kebingungan. Bagaimana caranya? Hakim itu berkata, cincin ajaib itu diharapkan dapat memberikan kebaikan kepada sikap orang yang mengenakannya. Maka jalan satu-satunya untuk membuktikan bahwa engkaulah pemilik cincin ajaib itu ialah dengan menunjukkan kepada kami kehalusan budimu, bersikap ramah, baik, serta jujur, dan engkau akan membuktikan bahwa dirimu sesungguhnya pemilik cincin ajaib yang sejati. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa kebaikan dan karya kita kepada sesama adalah bukti siapakah kita sebenarnya. Dengan jarum dan benangnya itu, Dorcas membuat pakaian bagi janda-janda yang bersamanya saat itu. Mungkin pula ia membeli bahan-bahan pakaian itu dari uang tabungannya, lalu dengan tangannya sendiri ia menjahitkan menjadi pakaian jadi, kemudian membagi-bagikannya kepada para janda. Betapa berterima kasihnya janda-janda yang umumnya miskin itu menerima pemberian Dorcas tersebut, dan Dorcas sendiri merasa bahagia karena bisa berbagi. Saudara-saudara, milikilah motivasi yang benar ketika berbuat baik, karena perbuatan baik merupakan bukti iman. Jadi, setiap perbuatan baik harus lahir berdasarkan iman yang benar, karena itulah yang memberkati orang lain. Keteladanan Dorcas memberi pelajaran penting bagi kita semua, betapa dunia membutuhkan kasih yang praktis ini. Allah menghendaki kita muridnya dapat menyatakan kebaikan, sebab pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang baik. Ia peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan ia mengharapkan kita anak-anaknya menjadi sama seperti dia. Lord Byron, pujangga Inggris, mengatakan, orang yang ingin bahagia harus membahagiakan orang lain. Jadi, kalau kita merindukan kebahagiaan bagi diri kita sendiri, belajar seperti Dorcas, membahagiakan sesama kita. Perbuatan baik yang dilakukan juga menyatakan kemuliaan Allah. Apa yang dilakukan Dorcas menjadi pembuka jalan bagi tersebarnya Injil. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih Kristus tidak bisa diam, tapi akan melakukan kebaikan dan kemurahan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Biarlah orang di sekitar kita bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui kehadiran dan keberadaan kita. Yang ketiga, Dorcas memiliki kerajinan. Dihubungkan dengan namanya Dorcas, yang berarti kijang, menunjukkan ia rajin mencari kesempatan untuk berbuat baik dengan apa yang bisa dilakukan, yaitu menjahit. Tuhan ingin kita menjadi pengikut Yesus yang rajin, mencari kesempatan untuk berbuat baik. Titus 3 ayat 8 mengatakan, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Dorcas memiliki hati kasih, dan hati kasih itulah
yang menggerakkan tangannya untuk dengan lincah melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi gereja Tuhan maupun masyarakat sekitarnya. Ia tidak berusaha menjadi orang penting, tetapi dengan rajin berbuat baik, ia sudah menjadi orang penting dengan sendirinya. Arti nama Dorcas di samping nampak dari karakternya juga dijabarkan dalam amal baktinya. Yang keempat, akhir hidup Dorcas. 2 Korintus 5 ayat 1 dan 8 mengatakan, "Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan." Kematian Dorcas diratapi banyak orang. Selama hidup di dunia, manusia bisa mengalami sakit dan kematian. Tetapi yang terpenting adalah memiliki hidup yang saleh, luhur, dan berguna selama hidup ini. Dengan demikian, kita akan punya kepastian kemana kita pergi setelah kematian. Sambil meratap, janda-janda menunjukkan hasil karya Dorcas, yakni pakaian-pakaian yang ia jahit. Dorcas mati dengan meninggalkan kenangan akan sifatnya yang murah dan perbuatan baiknya yang dirasakan banyak orang. Kepergiannya ke alam baka dirasakan sebagai kehilangan oleh gereja. Jelas ini menunjukkan kehidupan yang bermakna. Ketiadaannya membuat situasi jadi berbeda. Bagaimana dengan kita? Apakah kalau kita ada atau tidak ada sama saja, tak ada bedanya? Kalau seperti itu keadaannya, berarti hidup kita ini hampa. Jika selama kita hidup, kita telah berusaha memberikan pelayanan yang sebaik mungkin, dan ketika kita masih hidup, mungkin orang tidak menghargainya, tetapi pasti setelah kita mati, orang akan menghargainya. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Dorcas mengalami kebangkitan. Tuhan bisa melakukan hal yang tak terduga. Orang-orang siap untuk menguburkan Dorcas. Petrus dipanggil, mungkin untuk mengadakan upacara pemakaman. Namun, di situ Petrus dipakai Tuhan untuk membangkitkan Dorcas, hal yang tidak diduga murid-murid maupun Petrus sendiri. Apa yang dilakukan Petrus? Bersendiri dengan Tuhan, sementara orang banyak disuruh keluar. Dia berlutut dan berdoa, memohon pertolongan Tuhan, bertindak dan berseru, "Tabita, bangunlah," dan ia membantu berdirinya. Banyak orang menjadi percaya mendengar kebangkitan Dorcas. Banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Kebangkitan Dorcas menjadi gambaran kebangkitan orang percaya kelak. Belajar dari kehidupan Dorcas, menggunakan setiap talenta dan kesempatan yang ada dengan baik, memiliki karakter yang baik, hidup dalam kepekaan akan kebutuhan orang lain, hidup menjadi berkat bagi orang lain dengan melakukan perbuatan baik, melayani tanpa pamrih, memiliki kerajinan dalam berbuat baik, memiliki ketulusan hati yang dinyatakan dari kesediaan untuk dipakai Allah melayani Dia. Amin. Mari kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus pada hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan kita akan berdoa. Tuhan,
Jadikan hidup kami sebagai garam dan terang yang berdampak bagi sekitar kami, seperti Dorcas, mempunyai kehidupan yang indah dan berdampak bagi sekitarnya melalui kesederhanaan hidupnya. Kami ingin mengolah jiwa kami untuk dapat memiliki karakter yang indah, agar kami dapat melakukan perbuatan baik sebagai wujud nyata iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh terus terlibat dalam pelayanan untuk kerajaan surga. Biarlah pelayanan itu kami lakukan dengan ketulusan hati kami. Sekarang Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami semua Tuhan, agar melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, iman kami semakin dikuatkan. Saudara-saudara, mari kita mengambil roti, kita mengangkat roti dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan dan demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus hari ini. Melalui pengorbanan-Mu, kami mendapatkan keselamatan bagi jiwa kami. Jadikan kami juga sebagai penyelamat kehidupan bagi sesama kami, seperti apa yang telah dilakukan oleh Dorcas. Beri kami kesempatan untuk selalu dapat berdampak baik bagi sesama, walaupun dalam masa sulit saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kurang sehat saat ini. Pulihkan mereka, beri kesehatan yang sempurna, dan jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami sangat merindukan terciptanya kedamaian dalam negara kami ini Tuhan. Karena itu kami terus memohon agar anugerah Tuhan melimpah bagi negara dan bangsa ini. Tolonglah Bapak Presiden Jokowi, topang terus hidupnya dengan kasih setia Tuhan, agar beliau mampu memimpin negara dan bangsa ini dengan hikmat dan kekuatan yang berasal dari Tuhan saja. Berkati setiap rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, dan beri kesehatan yang prima bagi kami semua, agar kami dapat terus memperjuangkan kehidupan ini. Berkati semua persembahan-persembahan yang dipersembahkan oleh semua anak-anak Tuhan untuk menunjang kelangsungan gereja Tuhan. Berkati balik dengan berkat berlimpah dari sorga. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tetap sehat,
tetap menjaga protokol kesehatan, dan jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu serta teman-teman semuanya yang telah menyaksikan online experience kita di hari ini. Saya Okto dari Maluku dan saya salah satu mahasiswa STT Soteria Purwokerto. Dan di saat ini saya bawakan satu pujian yang mengatakan ya jauh. Dalam bahasa Maluku, ya jauh artinya ya Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya jauh miai seka tongna ani demo tanu no midorano hokia mia salah ya jauh no midorano ya jauh miai seka tongna ani demo tanu no midorano hokia mia salah ya jauh no midorano hokia mia salah kaya jauh marai mia oh kemana na tanu jauh no misi ampun mia sungongano kaduga kangonaka ya jauh miai seka tongna ani demo danu no midorano hokia mia salah ya jauh no midorano hokia mia salah kaya jauh marai mia oh kemana na tanu jauh no misi ampun mia simongano kaduga kangonaka hokia
danu jauh nomisi ampun Mia simongano kaduga kamu nakal